Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan Eureka Server atau biasa dengan dikenal Service Discovery Server, dan juga kita sudah membahas terkait dengan cara implementasinya itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas pembuatan server-server yang lain. Yang pertama kita mulai dari plus server terlebih dahulu, kemudian selanjutnya nanti kita mulai setelah plus server itu beres, kita akan mulai ke minus server, dan yang terakhir nanti get server. Nah, terkait dengan Eureka server dan instance lain selain Eureka server ini, jadi Eureka server kan sudah pernah saya katakan bahwasanya di Eureka server itu semua instance yang sedang aktif akan terdaftar di situ, harus mendaftarkan diri di situ. Nah, oleh karenanya tentu ada mekanisme-mekanisme khusus yang nanti harus kita perhatikan. Nah, untuk yang Eureka server kan kemarin sudah misalnya kita pakai anotasi add enable Eureka server kayak gitu kan. Nah, dependensi yang kita butuhkan untuk Eureka server ini salah satunya kemarin ya Eureka server itu gitu. Kalau kita cek di Spring IO itu loh, Start Spring IO itu loh, atau Spring Start IO, Start Spring IO. Nah, di situ kita akan menambahkan dependensi, salah satunya adalah Eureka server dalam kasus pembuatan server Eureka kayak gitu. Nah, untuk server-server yang lain kayak gimana? Ada get server, ada minus server, ada plus server. Nah, ini apakah butuh dependensi seperti itu juga? Nah, kita akan membutuhkan dependensi lain supaya plus server, minus server, ataupun get server ini nanti bisa terhubung ke Eureka server. Nah, itu nanti akan kita bahas sambil jalan. Yang penting kita memahami dulu bahwa ada mekanisme yang perlu kita perhatikan dalam proses pendaftaran instance server ke Eureka server itu sendiri. Nah, langsung saja mungkin kita praktekkan supaya bisa lebih paham ya tentang apa yang saya maksudkan seperti itu. Oleh karena itu sekarang kita coba bikin ini nanti untuk part kali ini kita akan mencoba untuk membuat plus server baik instance 1 maupun instance 2 seperti itu. Nah, kita buka Spring Start IO coba. Nah, ini Spring Initializer Start Spring IO. Oh ya, Start Spring IO ya. Kalau sudah seperti biasa kita pilih Maven Project, kemudian language-nya Java, Spring Boot-nya saya pakai yang 2.30, jangan pakai yang snapshot, pakai yang stable aja dulu. Kemudian project metadatanya di sini kita isikan misalnya group com.project, kita sesuaikan dengan project sebelumnya aja ya. Kemudian artefaknya namanya apa ya, kita sesuaikan juga dengan server yang akan kita buat. Karena namanya adalah plus server, maka di sini boleh dong saya tulis plus server seperti itu. Deskripsinya kita sesuaikan melakukan operasi penjumlahan misal gitu ya. Kemudian packagingnya jar, Javanya saya pakai 8 karena di tempat saya adanya 8, nanti boleh pakai 14 ataupun 11 silahkan. Nah, di sini ada beberapa dependensi yang kita butuhkan sebagai klien dari ini ya, sebagai klien dari Eureka server. Sebutlah ini Eureka server ini sebagai server server untuk untuk istilahnya itu mencatat semua instance server yang tersedia kayak gitu kan. Nah, berarti yang lain yang mendaftarkan diri ke Eureka server ini sebut saja mungkin ini kita bisa sebut dengan klien juga gitu. Jadi ada get server, plus server, kemudian minus server. Ini adalah klien dari Eureka server. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan satu dependensi yang sangat penting di sini. Kita tambahkan dulu ya, add Eureka Discovery Client. Oke. Jadi ini dependensi yang kita butuhkan di server-server yang ingin mendaftarkan diri ke Eureka server, yaitu Eureka Discovery Client. Next, kita tambahkan dependensi yang lain.
contohnya adalah Spring Web. Jadi kalau Spring Web ini khusus untuk membuat RESTful Web Service ya. Jadi kita butuhkan Spring Web ini untuk membuat RESTful Web Service seperti itu. Nanti kemudian add dependensi lain juga, semisal kita butuh database jaga-jaga ya, tapi mungkin nggak butuh sih, tapi buat jaga-jaga saja kita tambahkan H2, kita pakai in memory database. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti pengen bikin database menggunakan MySQL atau PostgreSQL atau yang sejenisnya kayak gitu, kita butuh nanti butuh dependensi yang lain, jangan pakai yang H2. Misalkan pakai ini ya, untuk drivernya ada sendiri, misalkan MySQL gitu ya, MySQL driver. Nah ini, atau mungkin nanti kita butuh juga JPA, misalkan kita harus mengquery data-data dari database seperti itu, dari database MySQL ataupun PostgreSQL ataupun yang lain kayak gitu. Jadi nanti kita butuh itu. Tapi karena dalam kasus ini kita tidak pakai database ya, karena hanya operasi penjumlahan dan pengurangan saja aplikasi yang akan kita bikin, kita nggak butuh database apapun. Dan H2 database ini cuman buat jaga-jaga saja gitu. Siapa tahu nanti saya butuh ketika proses pembuatan. Tapi kemungkinan besar nggak butuh sih. Kalau semisalkan ternyata nggak dibutuhkan ya nanti bisa dihilangkan gitu ya di pom.xml. Nah kita klik generate, oke. Nah ini sudah terdownload, tinggal di show in folder saja. Plus servernya kita ambil X, kemudian saya cut, ini plus servernya saya cut, kemudian saya pindah ke folder ini ya, saya samakan dengan tempat project yang Eureka server, kemudian saya ekstrak. Oke, kita punya hasil ekstrakan di sini, boleh kita open lewat ini ya, IntelliJ. Silahkan dibuka IntelliJ-nya. Sambil kita menunggu, jadi nanti oke, masih scanning apa ini, scanning files to index. Oke, sambil menunggu dependensi resolve-nya selesai. Nah ini project yang sudah ini ya, yang Eureka server yang kemarin, nggak usah ditutup, nggak apa-apa, kita buka project baru aja. Kalau sudah mungkin kita tunggu ini beres dulu, mungkin checking Spring configuration, biarlah. Oke, sudah beres. File, kemudian new project from existing sources. Nah kita cari yang plus server. Nah langsung ketemu nih. Saya nggak perlu nyari-nyari lagi, ternyata sudah ditujukan ke sini. Ya sudah, kalau gitu tinggal saya klik ini kemudian klik OK. Nah seperti biasa kita pilih yang Maven karena kita pakai Maven Dependency Management Tool, dan sudah kita definisikan ketika kita membuat project di ini ya, di Start Spring IO ini ya. Nah ini kan kita pakainya Maven ya, kita klik Maven kemudian finish. Kita tunggu sampai proses dependency resolve-nya selesai. Oh ini kita buka di window baru, berarti klik new window. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, masih dependency resolve. Oke, sudah selesai. Di tempat saya sudah selesai untuk dependency resolve-nya. Next kita tinggal ini mencoba untuk mengkonfigurasi hal-hal yang kita perlukan di plus server ini. Nah, yang pertama kita coba untuk buka aplikasi main application-nya ya. Main application-nya di sini adalah plus server application, jadi kita double klik di sini. Nah, kalau di Eureka server, di sini kita harus mengenable Eureka server pakai anotasi add enable Eureka server. Nah, karena kita jadi kliennya Eureka server, maka
karena plus server ini jadi kliennya Eureka server, maka di sini kita tinggal kita tambahkan add enable, bukan Eureka server lagi tapi discovery client. Oke, jadi add enable discovery client. Kalau tadi kan enable, kalau yang Eureka server kan add enable Eureka server ya. Kalau di sini add enable discovery client, seperti itu. Oke, ini settingan pertama, cukup sederhana. Kemudian settingan kedua, kita coba untuk masuk ke bagian resources, kemudian application.properties. Nah, di sini seperti biasa kita perlu untuk mengisi beberapa properti yang akan kita gunakan untuk plus server ini. Nah, yang pertama kita ambil ini, kita isi nama aplikasinya, berarti spring.application.name. Nah, aplikasinya namanya apa? Langsung aja mungkin ya, plus server, seperti itu. Next, server portnya berapa? Server port. Nah, mungkin saya pakai 1000 kan sudah dipakai ini ya, Eureka server ya. Di sini coba saya pakai 2000 aja, berarti server portnya 2000 untuk plus server. Kemudian kita setting supaya si plus server ini bisa ngehit ke ini, ngehit ke URL yang sudah disediakan oleh Eureka server untuk melakukan proses registrasi atau pendaftaran. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai ini, eureka.client.service URL, kemudian pakai default zone http $, betul ya, http $registry.host.2 localhost. Jadi nanti kita pakai localhost. Jadi daftarnya nanti ke localhost, kemudian .2, portnya berapa? Kalau Eureka server tadi kan portnya 1000 ya. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan juga registry port. Registry portnya berapa? 1000. Slash Eureka slash. Oke, seperti ini. Jadi ketika servernya aktif, nanti dia akan ngehit alamat ini, localhost .2.1000/Eureka, seperti yang sudah didefinisikan di project Eureka server sebelumnya, di aplikasi Eureka server yang ini. Nah, di aplikasi Eureka server ya, yang saya buka dua ini ya, yang satu Eureka server, yang satunya adalah plus server yang nanti akan kita buat. Nah, yang Eureka server di sini kan juga ada seperti itu. Dia mendefinisikan HTTP registry host localhost .2 server port Eureka. Nah, di sini juga sama. Tapi di belakangnya ini bukan service port, karena kalau service port maka dia nganggap maaf, bukan server port. Kalau server port dia akan menganggap sebagai 2000 kayak gitu. Server portnya, karena di sini server portnya adalah 2000. Nah, kita pakai registry port 1000 seperti itu. .2 1000. Nah, setelah ini diapakan? Setelah ini kita coba untuk ngoding. Jadi proses konfigurasi defaultnya seperti ini. Cukup tinggal mengenable discovery client. Kemudian satu lagi tinggal mengisi properti yang kita butuhkan. Nah, langsung saja mungkin sebelum kita ngoding gitu ya, kita buat package-nya terlebih dahulu. Klik kanan di sini, kemudian new package. Oke, controller, kita bikin folder untuk controller. Setelah itu kita coba bikin untuk DTO ya, new package DTO. Next, kita bikin yang lain juga untuk service. Nah, kok nggak ada entity sama repository? Ya, nggak ada. Soalnya kita nggak butuh database seperti itu. Kalau misalkan kita butuh database, nanti biasanya ada gitu untuk repository
package repository bisa diadakan, untuk package entity juga bisa diadakan seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke, yang pertama kita akan mencoba untuk mendefinisikan input dan outputnya terlebih dahulu. Mungkin di DTO sini ya. Jadi diklik kanan, kemudian new, kita bikin kelas baru, Java class. Oke. Nah, di Java class ini kita tuliskan namanya, misalkan input DTO seperti itu. Input DTO isinya apa? Kalau misalkan penjumlahan gitu ya. Kalau misalkan penjumlahan mesti ada apa namanya? Ada nilai-nilai yang akan dijumlahkan. Nah, di sini rencana saya cukup variabel A dan B saja, berarti tinggal seperti ini saja. Private integer A, private integer B. Dibuat setter getternya, klik kanan, generate getter setter, seleksi dua-duanya, oke. Kalau sudah bikin outputnya juga, klik kanan, new, kemudian Java class output DTO. Oke, nah di output DTO mau diapain nih? Jadi di output DTO nanti kita akan mencoba untuk menampilkan variabel A-nya berapa, variabel B-nya berapa, kemudian misalkan operasinya apa, dan yang terakhir adalah result. Nah, di sini sudah kita lihat ya, untuk A dan B itu sudah ada di input DTO. Oleh karena itu saya bisa mengextend dari input DTO ini, namanya inheritance. Extends input DTO. Maaf, salah. Input DTO. Nah, ini. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti apapun yang ada di dalam input DTO akan menjadi milik output DTO juga. Ini inheritance. Karena di input DTO ada A dan B, maka nanti output DTO juga sebenarnya ada variabel A dan B-nya juga, seperti itu. Nah, yang berarti yang kurang apa nih? Yang kurang A, B udah ada, tinggal operationnya apa, dan satu lagi resultnya. Nah, oleh karena itu langsung saja kita definisikan atributnya. Misalkan kita pakai karakter untuk operation, kemudian yang satu lagi mungkin kita karakter sudah, tinggal resultnya saja. Nah, resultnya apa? Integer gitu ya, misal integer. Mungkin di sini kita pakai result, kemudian tinggal kita bikin setter dan getternya. Klik kanan, generate getter dan setter. Oke, kemudian klik OK. Nah, ini semuanya sudah beres. Untuk input DTO dan output DTO-nya, kita tinggal bikin service-nya saja. Klik kanan, new, Java class. Oke, kemudian misalnya kita berikan nama seperti calculate calculator service, gini aja ya. Nah, untuk service seperti biasa kita butuh anotasi untuk menandai bahwa kelas ini adalah kelas service. Berarti kita butuh anotasi add service. Oke. Nah, untuk kelas kalkulator service ini berarti mungkin tinggal kita tambahkan satu metode ya untuk menghitung penjumlahan. Kita nanti nggak pakai interface. Jadi kenapa nggak pakai interface? Karena di sini logiknya sudah jelas. Untuk penjumlahan itu ya tinggal pakai tanda plus gitu aja, nggak mungkin dibagi-bagi yang lain lagi gitu. Kecuali nanti kalau ada kebutuhan lain silahkan pakai interface, atau mungkin pakai apa namanya, pakai yang satunya interface apa namanya, lupa saya, abstrak. Oke. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Untuk tipe kelasnya mau interface, mau abstrak, atau yang seperti ini, atau yang normal seperti ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita bikin metode public, outputnya apa, misalkan integer gitu ya, calculate result. Inputnya adalah input DTO misal, kemudian di sini juga input. Nah, oke, seperti ini. Maka tinggal logiknya seperti apa. Return, sebentar, di sini saya klik karena masih merah, alt enter. Oh,
salah ya. Oke, alt enter. Import class. Oke, betul. Next, operasi penjumlahan seperti apa sih? Kan gampang ya, tinggal input .get A plus input .get B. Nah, sesimpel itu sih. Jadi tinggal seperti itu saja. Ini sudah jadi service class. Sekarang terakhir kita bikin controller. Klik kanan new Java class di bagian controller ya. Kita beri nama misalkan calculator controller. Oke, seperti biasa ketika kita ingin membuat controller maka tergantung ini ya, controllernya berbasis web atau apa namanya, atau mungkin RESTful Web Service. Karena kita pakai RESTful Web Service berarti tinggal kita tambahkan anotasi aja add REST controller. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ada juga di sini kita perlu menambahkan misalkan request mapping gitu ya, untuk membuat alamat ini. Untuk membuat alamat URL misalkan /API / apa gitu kan, /calculate. Nah, misal seperti ini. Tapi berhubung saya nggak pengen seperti ini, jadi saya pengennya nanti localhost /2 portnya berapa / langsung saja, misalkan calculate gitu. Berarti request mappingnya boleh saya hilangkan. Nanti kita langsung di bagian ini aja, post mapping aja. Nah, kita bikin ya post mapping. Oke. Post mappingnya langsung /calc. Kemudian karena kita pakai post berarti inputnya pakai ini request body. Nah, mungkin outputnya dulu ya, public response entity, outputnya ke server lain. Nah, ini gini, si endpoint localhost /2 port /calc ini nanti akan dipakai oleh get server. Kita cek ya. Nah, ini get server, dia akan dipakai untuk komunikasi dengan get server. Oleh karena itu perlu kita pastikan dulu outputnya ke get server ini nanti bakal apa gitu kan. Kalau kita ngeliat pola komunikasinya gini ya, get server menerima request dari user, kemudian get server mengirimkan request ke plus server. Artinya plus server menerima request dari get server, kemudian kalau sudah diolah dikembalikan lagi ke get server dalam bentuk respon seperti itu. Nah, responnya ini isinya apa? Kita bisa pakai output DTO misal. Jadi maaf salah, output DTO. Nah, oke, seperti ini. Jadi nanti responnya isinya variabel A, variabel B, kemudian apa tadi ya? Ini operation sama result. Nah, oke, langsung saja kita tuliskan, kita lanjutkan misalkan kalkulator endpoint gitu misalnya. Inputnya misal pakai request body-nya apa, misalkan di sini input DTO gitu ya, input DTO input. Oke, seperti itu. Next, kita sudah mengetahui inputnya. Yang perlu kita lakukan adalah nanti mengolah data setelah inputnya itu masuk. Nah, di sini kita nanti pastinya perlu service kalkulator service. Nah, seperti biasa mungkin di sini kita kasih add auto-word ya, add auto-word. Oke, auto-word, kemudian kita panggil kalkulator service, berarti private kalkulator service. Oke, seperti ini.
Jadi nanti secara otomatis akan terinstansiasi karena kita pakai AutoWare. Nggak usah bikin kalkulator service, kalkulator service sama dengan new kalkulator service, nggak usah, karena kita sudah pakai AutoWare. Dan kalkulator service ini sendiri merupakan Spring Bean gitu. Kenapa kok bisa disebut dengan Spring Bean? Ya karena dia menerapkan anotasi add service salah satunya. Mungkin nanti ada anotasi lain sih terkait dengan Spring Bean ini. Misalkan add komponen, kemudian add REST controller dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, karena dia sudah terhitung sebagai Spring Bean, maka di sini cukup add AutoWare saja sudah akan terinstansiasi secara langsung seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal ngisi di bagian kalkulator endpoint ini isinya seperti apa. Karena kita butuh output DTO ya, karena butuh output DTO, mungkin sebagai outputnya berarti kita definisikan terlebih dahulu output DTO, output sama dengan new output DTO. Oke. Nah, kalau sudah diapa ini? Kalau sudah kita langsung saja ngesign. Jadi output dot set A-nya siapa? Berarti input dot get A gitu. Kemudian B-nya output set B input dot get B. Oke, seperti ini. Tinggal result dan ininya operationnya, berarti output operationnya kan sudah jelas nih, set operation plus kayak gini. Kemudian output, oh maaf saya kepencet caps lock ya, output dot set result sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa? Sesuatunya kita atur dulu di sini. Coba kita bikin result ya, integer result sama dengan kalkulator service dot calculate result, dimana masukannya adalah input DTO. Nah, input ini adalah input DTO karena itu bisa langsung kita masukkan ke sini. Oke, titik koma seperti ini. Nah, integer result bla bla bla. Nah, ini sudah dapat resultnya di sini, tinggal kita masukkan ke sini. Result. Oke, next. Karena outputnya ini sudah terisi semua, maka terakhir tinggal kita balikkan ke user. Berarti bukan ke user, maksud saya ke get server nanti kalau misalkan skenario-nya sudah berjalan. Jadi mungkin langsung saja return response entity, kemudian titik oke. Kemudian isinya apa? Isinya adalah output gitu. Oke, titik koma. Oke, seperti ini saja untuk plus server. Mungkin kita uji coba dulu ya. Yang pertama nanti silahkan buka kembali Eureka servernya, kita run Eureka servernya. Yang sudah terbuka silahkan langsung di run, kemudian yang belum silahkan dibuka dulu kemudian baru di run. Oke, mantap. Updating port to 1000. Oke, kita cek di web browser ya. Di sini kita ketikkan misalkan apa tadi, localhost portnya 1000 ya, localhost .2 1000. Nah, sudah aktif Eureka servernya, tandanya seperti ini. Next, tinggal kita aktifkan juga yang plus server. Kita cek ya, plus server, klik, saya run. Kita tunggu sampai beres, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, sepertinya ada kesalahan ya.
Oh maaf, Eureka servernya ini ada kesalahan, sepertinya saya lupa naruh. Oh bukan Eureka servernya. Oh di plus servernya, di bagian application.properties saya harusnya ini nulisnya localhost ya, bukan harusnya nulisnya localhost kurang huruf L. Kejadian lagi nih. Oke, saya tulis, saya tambahkan huruf L, saya run ulang ya. Ini salah gara-gara itu tadi errornya. Oke, di run ulang. Ini tadi kurang huruf L. Di bagian Eureka Client Service URL default zone-nya, di sini harusnya kan localhost gitu kan. Tadi saya nulisnya seperti ini, localhost. Oleh karena itu saya tambahkan huruf L. Oke, kemudian saya rerun, saya run ulang, stop and rerun. Oke. Kita tunggu lagi sampai proses buildingnya selesai, kemudian sampai running. Oke, sepertinya normal. Nah, betul, normal. Discovery client plus server PC plus server 2.2 2000. Oke, kita cek di bagian sini ya, di bagian Eureka server. Ini kan masih belum ada apa-apanya ya. Sekarang coba kita refresh F5 misal, kita klik di sini kemudian F5. Nah, sekarang muncul aplikasi baru di sini namanya plus server. Plus server yang mana? Yang ini tadi, yang barusan kita bikin tadi. Kan dia plus server ini dapat nama ini dari mana? Dari sini, dari ini Spring Application Name. Karena di sini plus server, maka di situ juga plus server. Nah, kemudian di sini ada statusnya up gitu. Kalau misalkan ada satu server, satu instance kayak gitu ya. Untuk plus server ini misalkan ada satu instance gitu. Di sini akan tertulis 1. Nah, kemudian di belakangnya diikuti dengan daftar daftar alamat dari plus server. Daftar alamat dari server terkait. Dalam hal ini plus server gitu ya. Kita lihat plus server 2000. Nah, betul nih. PC plus server 2000. 2000 kan portnya nih. Kita lihat di sini kan portnya 2000 ya. Kita yang plus server ini portnya adalah 2000. Oleh karena itu di situ juga disebut plus server .2 2000. Nah, up-nya 1 ini maksudnya adalah jumlah instance-nya seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Ini adalah jumlah instance-nya. Kalau misalkan nanti ada 2 instance plus server, berarti nanti secara otomatis di sini akan ada 2 up-nya, up kurung buka 2 kurung tutup, kemudian di belakangnya ada PC plus server 2000, di belakangnya lagi ada PC plus server sekian kayak gitu. Sekian itu maksudnya tergantung portnya gitu. Oke, sudah jalan, tinggal kita tes di Postman dulu ya sebelum kita beranjak ke pembuatan instance baru lagi. Nah, di sini bisa saya tulis, saya pakai post ya, sorry, localhost .2 yang plus tadi berapa? Portnya 2000 ya? Oh ya 2000 sih. Kemudian calc seperti ini, slash terakhir, kemudian klik body raw, jenisnya JSON, tinggal kita inputkan A dan B nya sebagai input. A berapa? Misal A 1, kemudian B nya berapa ya? 4 gitu ya. Hasilnya harusnya 5. Kita maximize dulu. Oke. Kalau sudah kita send, apa hasilnya? Nah, seperti ini. A1 B4 operasinya penjumlahan, resultnya adalah 5. 1 plus 4 adalah 5. Seperti itu kan? Nah, itu berarti sudah jalan
dilihat dari perspektifnya Eureka Server sudah jalan karena sudah terregistrasi di Eureka Server. Nah, kemudian di Postman juga jalan, berarti untuk RESTful Web Service-nya sudah cukup berarti. Next, mungkin tinggal kita duplicate saja projectnya ini. Saya buka dulu ya ini ya. Oke, plus server kan kita sudah bikin nih, tapi baru satu instance. Nah, gimana cara bikin instance kedua? Nah, sebenarnya ini ada berbagai macam cara. Misalkan kita bisa pakai kontainer kayak Docker kayak gitu ya. Jadi kita bikin image untuk aplikasinya. Image di sini bukan image gambar, maksudnya image itu image file. Nah, ini kemudian tinggal di shipping aja kalau kita pakai kontainer seperti Docker kayak gitu ya. Tapi karena kita nggak belajar tentang Docker dan lain sebagainya, kita pakai cara yang paling sederhana saja, yaitu dengan cara mengcopy paste. Jadi kita cek ya, plus server kita sudah punya projectnya, kita save dulu semuanya. Oh, otomatis ke save ya, lupa saya. Oke, berarti tinggal kita masuk ke bagian ini ya, kita copy plus servernya, kita copy, kemudian kita Ctrl V atau kita paste. Nah, di sini mungkin tinggal saya rename doang ya, F2. Misal namanya saya ganti plus server 2 kayak gitu kan. Nah, next tinggal kita buka lagi si plus server 2-nya lewat IntelliJ file, new project from existing source. Kita ambil yang plus server 2, oke. Kita pakai Maven, new window, jadi biar semuanya jalan gitu. Nah, oke, isinya berarti kan sama ya. Kita bandingkan nih, sorry, yang mana ya, Eureka Server, oh, plus server 2 plus server 1 mana? Oh, ini plus server 1 ini yang sebelah sini, ini plus server 1, kemudian plus server instance kedua yang ini. Oke, kita lihat propertinya sama. Nah, apa boleh dua aplikasi berjalan di satu port yang sama? Kan tidak kan? Berarti kita ganti salah satu. Berarti kita ganti yang plus server terlebih dahulu. Saya ganti jadi 3000. Misalkan jadi 1000 tadi untuk Eureka Server, kemudian 2000 untuk plus server yang pertama, kemudian yang 3000 untuk plus server instance kedua. Seperti itu. Ini saya ganti 3000 ya. Cukup tinggal ganti ini ya saja. Spring application-nya, Spring application name-nya tetap kita samakan seperti yang sebelumnya, supaya dianggap satu server kayak gitu. Supaya dianggap satu jenis server. Nah, kalau sudah langsung saja kita run yang ini ya. Untuk yang plus server 1 kan masih running tadi ya. Berarti tinggal saya run yang plus server yang 2, instance kedua saya run. Yang penting server portnya sudah diganti. Kita cek. Oke, sudah terregistrasi. Kita cek di websitenya langsung. Nah, ini kan tadi coba kita refresh lagi F5. Nah, di sini ada tambahan lagi. Tadi kan up kurung buka 1 kurung tutup, kemudian PC plus server 2000 itu aja. Nah, sekarang jadi kurung buka 2 kurung tutup PC plus server 2000 sama PC plus server 3000. Jadi ada plus server yang jalan di di port 2000, ada yang jalan di port 3000 seperti itu. Nah, ini berarti kita sudah berhasil menduplikat ini springnya, menduplikat si plus server.
Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan minus server dan instance-nya. Baru setelah instance-nya beres untuk minus server, kita akan beranjak ke bagian yang terakhir, yaitu get server. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ini ya, bagaimana cara mendaftarkan, bagaimana cara server-server yang lain mendaftarkan ke Eureka server, yaitu dengan kalau boleh saya ringkas tadi, yang pertama kita menambahkan ini ya, menambahkan add enable discovery client. Kemudian yang berikutnya resource-nya kita di bagian application.properties tinggal kita isi seperti ini. Ingat, portnya tidak harus sama seperti saya. Yang penting portnya itu jangan pakai port yang sudah pernah dipakai oleh aplikasi lain, karena kalau bentrok itu nggak jalan seperti itu. Jadi portnya harus spesifik, portnya tidak boleh sama. Application name sebaiknya kalau masih satu jenis server, application name-nya sama kayak gitu. Kecuali kalau misalkan nanti servernya berbeda gitu. Misalkan kayak ada plus server, ada minus server, kan itu berbeda ya, plus dan minus kayak gitu. Nah, itu sebaiknya dipisah. Tapi nanti kalau misalkan plus sama plus, berarti dijadiin satu server tapi banyak instance gitu aja. Kemudian begitu pula yang minus gitu, sama logikanya seperti itu. Oke, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kita tes dulu ya sebelum kita akhiri. Kita cek dulu yang localhost 2000/calc itu sudah bisa. Yang belum kita tes adalah yang 3000. Nah, row-nya masih sama. Ini misalnya kita ganti 5 gitu ya. A-nya 5, B-nya 4. Harusnya hasilnya kan 9 ya, kita send. Oke. Berarti sudah berjalan di ini ya, sudah berjalan di port 3000 untuk plus server 2-nya. Kemudian untuk plus server yang instance pertama tadi di port 2000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti semisal ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya matiin semua dulu ya, kebanyakan buka soalnya.